Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Sambil menunggu partisipan semuanya masuk, senang sekali kami bisa menyambut Anda dalam webinar spesial hari ini yang diselenggarakan oleh Extremax Teknologi Indonesia. Saya adalah Angel, akan menemani Bapak Ibu semua yang sekaligus menjadi MC untuk acara ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami dalam diskusi yang sangat relevan dan strategis untuk perusahaan Bapak Ibu semua, yaitu di AI Driven Business Level Recommendation and Supply Chain Optimization atau AI untuk rekomendasi pintar dan optimasi supply chain dalam industri logistik dan retail. Sebagai pembuka, dalam era digital saat ini, industri logistik dan retail menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari ketidakpastian rantai pasok, lonjakan permintaan yang sangat sulit diprediksi, hingga ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi akan kecepatan dan personalisasi layanan. Namun, kabar baiknya adalah kita hidup di zaman artificial intelligence, di mana teknologi ini telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rute pengiriman, meramalkan permintaan dengan akurasi tinggi, dan bahkan memberikan rekomendasi pintar yang mendorong pertumbuhan bisnis. Ada beberapa facts nih yang Angel mau sampaikan. Ada 3, Bapak Ibu. Tahukah Anda bahwa 75% perusahaan retail global telah mengadopsi AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi supply chain? Kedua, dengan AI, prediksi permintaan produk bisa lebih akurat hingga 85%, mengurangi overstock dan out of stock. Dan yang terakhir, AI dalam logistik memungkinkan pengoptimalan rute secara real time, menghemat hingga 10-15% biaya transportasi. Apakah Bapak, Ibu, dan perusahaan yang sudah mulai eksplorasi tentang AI? Boleh ya kita aktifkan kolom komentar untuk langsung tanya jawab, share-share, yes or no-nya bersama ya. Nah, jadi bagaimana AI bisa diterapkan secara praktis dalam bisnis Anda? Bagaimana teknologi ini bisa memberikan rekomendasi pintar untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas? Sebelumnya, untuk itu ada Extremax Teknologi Indonesia untuk Bapak Ibu semua. Mungkin memperkenalkan singkat ya, 2 menit tentang Extremax. Jadi kami adalah perusahaan teknologi yang sudah kurang lebih 20 tahun delivering digital transformation solution, mulai dari Singapura dan Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Sejak 2014 kami bangun kantor yang berisi kurang lebih 200 orang profesional across Southeast Asia ada di Bandung. Nah, fokus kami awalnya development application dan sekarang udah menjadi leading cloud solution providers. Nah, ada beberapa reward dan award kami dapatkan juga dari pemerintahan Singapura, di mana kita dipercayakan mengurus konten website platform dari pemerintahan Singapura. Kurang lebih kita menghost 150 lebih government websites. Dan yang paling besar adalah kita mengurus government commercial cloud untuk pemerintahan Singapura. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali klien yang sudah masuk ke kami. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa buka xmax.com untuk mengecek lebih lanjut. Karena pembahasan kita adalah AI, jadi mungkin aku mengambil highlight aja di mana XMX Service ada managed service untuk cloud, application modernization, dan platform solution. Fokus kita untuk saat ini yang kami tawarkan ke Bapak Ibu adalah AI atau generative AI yang tidak terbatas sama teks, tapi images, audio, dan coding. Dan kita memberikan dan membuat sesuatu yang baru dan unik hanya untuk Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah keuntungan dari generative AI, di mana Bapak Ibu bisa melakukan penghematan, enhance creativity, increase efisiensi tentunya dalam perusahaan. Bisa dipersonalisasikan di custom made hanya untuk pelanggan Bapak Ibu. Menyediakan berbagai insight dan inovasi untuk customer interaction. Nah, uniknya untuk Gen AI ditawarkan Extremax sendiri, ini untuk mencegah ada banyaknya challenge yang kita hadapin jika Bapak Ibu
mau adapt AI sendiri. Karena pertama, banyaknya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam adopsi AI. Terlalu besar resiko kalau kita terlanjur investasi besar juga tanpa memikirkan kesiapan dari tim. Dan yang terakhir, dengan jumlah tim dan kemampuan karyawan belum tentu juga sudah siap untuk integrasi AI dalam operasional sehari-hari. Untuk itu, sedikit saja ya preview dari paket kami yaitu GXP, Generative Exploration Program, Gen AI Exploratory Program, di mana program kami beda sama yang lain karena banyak sekali problem yang kami temukan ketika klien atau manajemen tahu mau pilot development AI untuk apa, dan akhirnya user atau tim operasional belum siap mengadaptasinya. Jadi, kita balik. Paket dari JXP Extreme X adalah mulai dari training and crash course, di mana kita memberikan training untuk semua tim Bapak Ibu. Tujuannya untuk mengetahui use case atau pain points dari setiap divisi mana yang bisa diberikan solusi AI dan tepat. Dari sekumpulan pain points tersebut, kami akan mengakumulasi dan memperhitungkan sesuai dengan prioritas yang kami asumsikan, kemudian mempresentasikan lewat workshop dan brainstorming ke Bapak Ibu dan manajemen. Sehingga Bapak Ibu bisa memilih satu di antara sekian banyak pain points dan use case yang kami tawarkan untuk dibuatkan satu pilot development. GXP package dimulai dari 40 jutaan. Menarik kan Bapak Ibu? Kalau misalnya ada yang perlu di-customize atau mau full team di development oleh Extreme X, bisa juga lewat GXP Plus. Jadi memang Extreme X adalah one-stop partner untuk enable Gen AI di organisasi Bapak Ibu semua. Nah, untuk itu tidak perlu berlama-lama, aku ingin segera langsung memanggilkan yang kita tunggu-tunggu. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua dengan kedatangan seorang ahli AI yang punya pengalaman 14 tahun di dunia consulting dan application development di berbagai sektor termasuk logistik dan retail di Jerman dan Indonesia. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi ini. Saya Angel mempersilakan Mas Abi Arditya Dharma Pradana untuk join. Silakan Mas Abi. Ya, terima kasih Mbak Angel. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Abi, Solution Architect dari Extreme X. Ya, kali ini webinarnya adalah mengenai implementasi Gen AI untuk retail dan logistik. Nah, di sini uh, ada beberapa objektif ya. Jadi kita mau memperkenalkan AI itu seperti apa, lalu kita explore bersama ya, bisa dipakai untuk apa aja, dan ada study case-nya. Nah, ini mungkin ada kesalahan dari saya ya. Ini di sini masih AI Financial Advisor dan Fraud Detection, tapi sebetulnya nanti kita akan membahas tentang advisor uh, uh, financial advisor dan ini ya untuk demand prediction ya. Ya, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu saya masuk ke introduction to Gen AI-nya. Ya, tapi eh, sebelum kita eh, masuk lebih dalam ke AI atau Gen AI, untuk bisa lebih mengerti kita perlu step back sedikit dan kita perlu ngomong tentang software. Nah, software non AI yang seharusnya Bapak Ibu sekalian sudah lebih akrab ya menggunakannya gitu. Nah, kenapa sih kita pakai software application? Sebenarnya dari banyak eh, manfaat yang dibawa oleh software application ini bisa dikelompokkan menjadi dua ya. Jadi yang pertama itu adalah handling high numbers ya. Jadi berkaitan dengan jumlah atau angka yang besar gitu ya. Dan yang kedua adalah untuk security dan performance. Apa yang dimaksud dengan handling high numbers? Ini juga bisa bermacam-macam maksudnya. Jadi bisa jadi ini ada sebuah task atau tugas ya yang perlu dilakukan eh, dengan memproses banyak data gitu. Nah, ini jadi sehingga ada high repetition di situ yang kalau misalnya kita lakukan secara manual ini akan lama gitu ya.
Begitu pula juga dengan kalau eh, tas tersebut ternyata sering dilakukan gitu. Jadi misalnya untuk eh, transaksi yang digunakan oleh banyak user, misalnya di e-commerce atau di banking gitu. Nah, itu kalau mesti dicatat satu-satu transaksinya oleh orang ya secara manual itu kemungkinan besar nggak akan cukup waktunya. Atau bisa juga satu user melakukan transaksi dengan banyak. Nah, itu juga akan menambah jumlahnya ya, yang akan sulit untuk di manage kalau dilakukan secara manual. Nah, yang terakhir mungkin eh, berhubungannya dengan data yang banyak gitu. Jadi contohnya kalau zaman dulu kita mencari sebuah data itu mungkin kita atau informasi ya kita bisa mencarinya itu di eh, perpustakaan contohnya itu. Nah, tapi kalau datanya itu jadi sangat banyak, pastinya akan jadi lebih susah untuk mencarinya ya, untuk eh, mencari informasi tersebut. Nah, kalau sekarang dengan Google, nah kita langsung bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Nah, yang kedua itu tentang security dan performance. Jadi untuk security, pertama di software itu yang jelas bisa diimplementasikan authentication ya. Jadi kita bisa tahu secara pasti bahwa yang menggunakan itu memang user tertentu dan bukan orang lain. Dan eh, berdasarkan eh, perannya, nanti kita bisa memberikan hak khusus untuk eh, pengguna tersebut. Nah, ini biasanya sangat sulit ya untuk dilakukan secara manual. Misalnya kalau misalnya ada pembukuan gitu, dan pembukuan diisinya oleh siapa, nah itu kan kalau dalam bentuk buku gitu, nah itu sangat sulit untuk kita bisa tahu itu siapa yang melakukannya. Kita bisa orang pura-pura juga untuk menulisnya. Juga selain itu software software application itu bisa berguna untuk melakukan kalkulasi yang kompleks, misalnya untuk simulasi atau data mining. Ini lagi-lagi juga sesuatu yang kalau dilakukan secara manual ini sangat lama ini untuk bisa dilakukannya. Nah, lalu uniknya software application dibandingkan dengan pengerjaan manual itu adalah akurasinya. Nah, akurasinya kalau eh, dengan dilakukan dengan manual itu pasti setelah mengerjakan banyak pasti ada salahnya lah di mana gitu. Nah, ada human errornya. Nah, tapi kalau di software application seharusnya itu tidak terjadi lagi. Jadi memang sekalinya kalau memang sudah akurat maka dia akan akurat terus. Nah, yang terakhir itu hubungannya dengan komunikasi. Jadi di sini eh, contohnya ya saya sekarang sedang memberikan webinar dari tempat saya dan Bapak Ibu menontonnya dari tempat Bapak Ibu sekalian gitu. Kita tidak perlu bertemu secara langsung. Nah, ini kan sesuatu yang tanpa adanya software application tidak bisa dilakukan. Gitu. Ini buat messaging, buat video call, mobile application dan lain-lain. Jadi udah bagus dong ya, semuanya udah bisa nih kayaknya ya. Gitu. Ya, dari performanya, dari eh, menembus ruang, security, kompleksitas, apa yang nggak bisa? Ternyata software application itu dia itu harus didevelop oleh programmernya. Nah, ketika mendevelop, maka dia harus memperhatikan segala macam kemungkinan di situ. Artinya, kalau ada kasus yang variasinya itu sangat tinggi, maka akan lebih susah untuk bisa didevelop. Nah, ini seringkali ada batasnya nih, sekompleks apa variasinya itu untuk bisa diprogram, sehingga ada limitnya. Nah, jadi software application itu limitasinya di robustness dari software tersebut eh, untuk bisa menangani variasi. Nah, variasi apa yang dimaksud? Contohnya eh, variasi di input. Gitu. Jadi misalnya eh, kita bikin ada eh, input itu bentuknya tulisan gitu. Nah, kalau tulisan aja nggak perlu dimengerti, ya itu mungkin bisa-bisa aja pakai software aplikasi biasa. Tapi kalau kita pakai natural text dan itu harus dimengerti. Nah, ini jadi lebih sulit untuk bisa diprogram gitu. Itu pula juga untuk melihat
sentimen di balik teks atau suara. Atau eh, dari kalau dari suara atau gambar itu kan juga bisa jadi banyak ya yang bisa berubah. Misalnya saya ngomong kata buku gitu. Nah, tapi terus saya ngomong buku lagi. Nah, itu walaupun sama-sama buku saya ngomongnya, tapi secara suara kan pasti ada bedanya. Nah, ini gimana caranya software bisa tahu bahwa suara buku yang pertama dengan suara buku yang kedua itu sama aja gitu. Nah, itu yang menjadi tantangannya. Yang kedua itu variasi di logiknya, di mana di sini kalau misalnya ada sebuah proses yang mungkin parameternya itu sangat banyak dan tidak tentu, nah ini bisa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk bisa diprogram karena bisa jadi developer pun nggak tahu itu kaitannya apa satu sama lain gitu. Nah, ini jadinya kayak untuk yang uh, product demand prediction ini sulit, nggak bisa dilakukan. Lalu juga untuk customer loyalty atau customer segmentation, nah ini jadi lebih sulit untuk dilakukan dan mungkin developernya hanya bisa kira-kira saja. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah variasi untuk outputnya. Nah, kenapa di output itu butuh variasi, bukannya itu malah jadi eh, tidak jelas ya, Pak, atau tidak tentu begitu. Nah, karena ternyata manusia itu butuh variasi untuk outputnya atau interaksinya. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu stagnan, itu terasa sangat seperti robot, tidak estetik, tidak bisa diterima oleh manusia. Gitu. Nah, makanya kita eh, ada limitasi seperti untuk customer service chatbot, gitu. Nah, itu nggak bisa dilakukan dengan eh, software application biasa. Gitu. Atau mungkin yang lebih pembuatan strategi itu juga belum bisa dilakukan dengan software application biasa. Nah, karena limitasi-limitasi ini, software application jadi perlu manual intervention dari manusianya ya. Gitu. Jadi tidak bisa diotomasikan. Nah, oleh karena itu, sejak beberapa tahun yang lalu, ini sudah mulai muncul yang namanya artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence atau AI? Ini pada dasarnya adalah otomasi eh, dengan menggunakan statistik dari data-data relevan yang sebelumnya sudah ada. Gitu. Jadi eh, dari data-data yang sudah ada itu dibuat statistiknya dan dari itu dibuat otomasinya. Nah, ini artinya apa? Artinya AI itu bisa kira-kira. Intinya seperti itu. Dia bisa kira-kira eh, jawabannya dari inputnya maka jawabannya harus seperti apa. Gitu. Nah, ini akhirnya eh, application itu jadi bisa eh, mendigest input yang tidak terparameterkan. Dan dia juga bisa menentukan sesuatu walaupun parameternya itu sangat kompleks. Nah, tapi memang yang namanya kira-kira itu nggak 100%. Kalau 100% namanya bukan kira-kira. Jadi memang sifat dari AI itu tidak akan bisa 100% akurat. Kita pasti akan berusaha untuk mendekati 100% akurasinya, tapi tidak akan bisa 100%. Nah, makanya di sini kita perlu pertimbangan kapan kita perlu melakukan sesuatu dengan AI, kapan sebaiknya dengan yang konvensional saja. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak 100% akurat, gimana dong? Berarti bisa bahaya dong atau jelek dong ya. Nah, sebetulnya nggak mesti seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita track back lagi, yang sekarang dikerjakan oleh AI, yang walaupun tidak 100% akurat, sebelumnya itu juga dilakukan oleh manusia. Nah, sementara manusia juga ada human error-nya. Oh, berarti juga tidak 100% akurat. Gitu. Nah, oleh karena itu, tapi di sini ada otomasinya, sehingga benefitnya itu sudah lebih bagus, lebih baik daripada eh, risikonya ya. Jadinya ini sudah bisa diterima. Nah, selanjutnya setelah ada AI, ada lagi Gen AI. Nah, Gen AI itu apa? Pada dasarnya Gen AI itu untuk eh, output ya, untuk mengenerate sebuah konten secara otomatis. Gitu. Intinya seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, sekarang mulai muncul itu karena ada yang namanya LLM atau Large Language Model. Nah, di Large Language Model itu dia ada itu adalah sebuah kumpulan fungsionalitas program dengan kumpulan fungsionalitas yang sangat fleksibel, bisa macam-macam.
Nah, ini LLM itu kayak seperti eh, ChatGPT gitu ya, yang di belakangnya ada GPT. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah cobain. Nah, itu kan kita bisa nanya apa aja tuh. Mulai dari simple Q&A gitu, gitu kita bisa bisa tanyain, atau kalau mau agak sedikit lebih advance itu kita coba dialog atau role play itu juga memungkinkan gitu. Nah, atau kalau mau dibuat pekerjaan itu kita bisa buat ya konten atau text generation misal untuk narasi marketing atau apa, nah itu bisa dilakukan gitu. Juga bisa melakukan seperti summarization atau penerjemahan, nah itu juga memungkinkan. Atau yang lebih teknis lagi, lebih ke arah mungkin assessment masing-masing kasus untuk bisa dikategorikan gitu. Nah, atau untuk generasi untuk pembuatan kode atau query SQL, nah, itu juga bisa dilakukan dengan LLM ini. Nah, terus gimana kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi tersebut yang dari LLM supaya bisa dimanfaatkan sesuai dengan bidangnya kita gitu. Nah, kalau tadi eh, kita biasa kan ya udah nyobain pakai eh, pakai ChatGPT atau pakai Gemini, pakai Google gitu ya. Kita coba itu kita bisa tuh nanya langsung gitu. Tapi kan itu kan masih sangat generik ya, sangat generik, sangat manual karena kita masih perlu tanya sendiri gitu dan belum terintegrasi dengan eh, bisnis proses yang ada di perusahaan kita atau dengan data-data kita gitu. Nah, jadi gimana caranya? Ini saya lanjut untuk yang bagian kedua, yaitu adalah implementasi AI eh, pada aplikasi. Nah, jadi untuk bisa memanfaatkan Gen AI itu pada dasarnya kalau secara mudahnya itu memang ya kita cuma perlu input ya, cuma perlu input. Lalu kalau mau dibikin sedikit lebih advance itu eh, ada promptnya ya, prompt itu seperti template atau instruksi ya yang bisa di dalamnya dimasukin inputnya lagi supaya nanti LLM-nya itu bisa eh, memberikan result yang lebih sesuai gitu. Nah, jadi cuma input masuk ke prompt, dimasukin ke LLM, langsunglah kita dapat jawabannya. Simpelnya kan seperti itu gitu. Nah, tapi di dunia nyata ya biasanya tidak eh, sesederhana itu, biasanya lebih kompleks daripada itu. Nah, gimana jadinya? Nah, kita perlu lihat lagi untuk aplikasi yang lain, baik yang AI maupun non AI. Nah, ternyata walaupun interaksi kita dengan software itu seamless ya, biasanya sangat mudah dan sangat sederhana. Nah, tapi sebetulnya di belakang kalau kita lihat itu terdiri dari beberapa step yang berkaitan itu dan masing-masing step bisa menggunakan eh, AI model atau fungsinya sendiri-sendiri. Nah, artinya sebetulnya kita bisa cherry pick gitu. Kita bisa cherry pick eh, mana yang kita mau pakai AI dan habis itu disambungkan dengan step mana yang mungkin kita nggak mau pakai AI atau mau manual atau mau dihubungkan dengan sistem. Nah, itu kita bebas untuk menentukannya ya, flow-nya seperti apa, mau granular apa dan mau seotomatis apa itu bisa kita tentukan sendiri. Nah, dan kita lihat juga nih, terutama dari beberapa pengalaman kami, itu ternyata ketika kita eh, limit scope-nya masing-masing untuk setiap prosesnya, hasil dari LLM atau hasil dari AI modelnya ini jadi semakin lebih baik. Kenapa bisa lebih baik? Karena konteksnya jadi lebih spesifik. Nah, di sini yang pentingnya bahwa ini kita ternyata bisa nih meningkatkan akurasi dari LLM yang tadi dibilangnya nggak bisa 100% ya, tapi kita sih bisa mungkin bisa meningkatkan ke arah situ. Nah, selain itu kita juga bisa punya kontrol atau transparansi lebih baik ya, karena kita untuk masing-masing stepnya kita bisa tahu inputnya apa dan outputnya apa. Jadi bisa kita kontrol lebih dalam. Walaupun pada akhirnya pasti ada black box-nya, tapi setidaknya tidak black box-nya itu tidak terlalu besar. Ya, mungkin untuk supaya lebih jelas lagi AI itu bisa dipakai apa ya? Tuh, tadi kan sudah ada ya fungsi-fungsi letasnya, terus juga udah ada
apa yang tadinya eh, nggak bisa jadi bisa. Nah, ini mungkin lebih eh, di konkretnya lagi solusi bisa jadi seperti apa. Nah, yang pertama saya mau tunjukin untuk text to report gitu. Nah, text to report ini sebetulnya jawaban untuk challenge di business analytics nih. Jadi di business analytics itu kan ya biasanya kita punya data, terus habis itu bisa kita tampilkan dalam bentuk chart misalnya gitu. Nah, tapi eh, dari sini kita lihat juga ternyata eh, untuk bikin BI ini, nah business intelligence ini itu perlu effort dulu gitu. Jadi biasanya tidak fleksibel itu. Nah, ketika sudah dikeluarkan juga eh, kita misalnya kita eh, keluarkan chartnya terus habis itu kita filter, nah kita mendapatkan sebuah metrik. Nah, ini metrik ini nggak berarti kita bisa mengerti. Ja- Jadi ini bukan insight gitu. Ini cuma metrik ya cuma metrik value aja. Nah, itu kedua hal itulah yang mau diberesin dengan AI gitu. Nah, tapi ketika kita menggunakan AI, maka ada tantangannya selanjutnya adalah untuk akurasinya gitu. Karena ya tadi AI itu sulit untuk bisa akurat atau nggak mungkin bisa akurat. Nah, kalau misalnya tidak akurat dan di eh, value-nya itu tidak akurat dan udah dalam bentuk chart, maka kita udah nggak bisa lagi itu tahu itu hasilnya salah atau benar. Nah, dan juga data-datanya itu kalau bisa pakai AI yang generik ya pastinya belum tentu relevan dengan kondisi perusahaan atau background perusahaan. Yang terakhir itu kalau pakai AI, eh, misalnya ada platformnya sendiri, nah si AI-nya itu kan perlu mengakses datanya. Nah, seringkali suka ada concern eh, bahwa datanya itu jadi bisa diakses oleh pihak eksternal. Nah, itu yang biasanya juga jadi tantangannya. Nah, jadi untuk menjawab masalah-masalah tersebut, ini sebenarnya ada berbagai macam cara ya. Jadi yang pertama, mungkin kita bisa pakai eh, ini ya apa produk BI yang out of the box gitu. Dan mungkin ditambah juga ada descriptive analytics-nya. Jadi ada BI yang ada descriptive analytics-nya, ada yang nggak ada. Jadi kalau ada descriptive analytics, selain dia memberikan chart-nya, dia juga ngasih tahu ini tuh apa sih arti dari si eh, arti dari si angka-angka ini tuh apa gitu. Nah, jadi eh, keuntungannya adalah ya dengan AI ini user pakai teks aja udah bisa nanya dan secara otomatis ditampilkan chartnya gitu. Ya itu yang mungkin sangat membantu ya, terutama kalau di platform tersebut itu reportnya sangat banyak gitu. Kalau reportnya sangat banyak, kita untuk nyarinya itu kan bisa sulit ya. Nah ini kalau pakai teks doang, user akan lebih terbantu. Nah, tapi ini masalah akurasi dan masalah security data ini belum diadres. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa juga melakukannya dengan eh, supervised query. Ya, jadi instead of kita bikin eh, query-nya secara dengan AI, yang kita gunakan AI itu hanya untuk intent analisisnya dan parameter detection-nya. Nah, sehingga kita bisa dari situ uh, assign query yang mana untuk bisa dilakukan. Nah, untuk bikin query-nya sendiri kita bisa menggunakan AI, tapi setelah itu bisa kita supervise. Nah, untuk pengambilan datanya juga bisa kita lakukan di uh, lokal data mart aja ya, jadi nggak perlu kita taruh di luar. Nah, dari sini baru kita lempar ke LLM untuk dia bisa analisis. Gitu. Dan dari sini empat-empatnya jadi sudah bisa tertangani dengan baik. Nah, mungkin yang kedua itu ada chatbot ya. Mungkin kalau chatbot harusnya kita semua udah sering tahu ya. Nah, jadi memang keuntungannya itu bisa menjawab kita secara real time, terus dia bisa nolongin orang eh, banyak sekaligus gitu. Dan use case-nya sangat fleksibel ya. Dan eh, karena bisa in- bisa mengerti input kita yang pakai bahasa natural gitu ya, bahasa sehari-hari, dia jadi jauh lebih user friendly. Nah, cuma kalau kita misalnya pakai ChatGPT gitu, nah itu kan eh,
datasetnya itu hanya data-data atau pengetahuan yang umum saja gitu. Jadi dia tidak bisa melayani eh, pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang berasal dari pengetahuan internal atau yang private. Nah, lalu selanjutnya juga kalau kita mau integrasikan dengan flow tertentu gitu atau sistem tertentu, ini juga masih sangat sulit. Nah, tapi ternyata bisa nih eh, kita masukin lagi gitu. Jadi yang tadinya hanya eh, pakai public knowledge yang dari LLM, ternyata kita bisa nih taruh vektor database di sebelumnya gitu untuk bisa jadi dari pertanyaannya kita jadi tahu vektornya dan dari vektornya kita bisa akses data internalnya. Nah, dari sini jadi kita bisa embed eh, LLM dengan pengetahuan-pengetahuan internal yang relevan gitu. Dan ini kombinasinya nanti ini bisa jadi eh, macam-macam use case-nya. Nah, contohnya kita salah satu yang kami lakukan itu eh, bisa kita lakukan untuk dokumen compliance checker gitu ya. Jadi kita bisa upload dokumen, kita bisa kumpulin regulasi-regulasi, kita buat itu dalam sebuah vektor database. Nah, nanti ketika oh ada dokumen baru, nah ini bisa langsung kita masukin ke dalam portalnya, langsung dicek apakah eh, apakah dokumen itu comply dengan regulasi yang saat ini ada gitu. Dan dari sini langsung diberikan summarization-nya, dikasih tahu harus ngapainnya dan lain-lain. Nah, ini use case-nya bisa macam-macam ya, bisa buat legal documents, bisa untuk product quality reports, bisa untuk HSE document gitu ya, atau buat marketing material. Karena bisa jadi eh, untuk melakukan sebuah marketing itu tetap harus sesuai dengan policy yang ada di internal gitu nggak dan nggak cuma eh, compliance terhadap regulasi dari pemerintah aja. Lalu juga bisa kita bikin untuk sebagai misalnya chatbot portal gitu ya. Jadi di sini selain kita bisa nanya-nanya, ternyata kita bisa memberikan perintah juga atau mengakses data kita di belakang gitu, dihubungkan ke internal sistem. Nah, ini juga memungkinkan gitu. Nah, ini bisa berarti kita kalau di retail berarti kita bisa bikin chatbot itu untuk akses produk katalog gitu atau bisa cek stok barang di gudang atau benar-benar untuk purchase ya barangnya gitu atau eh, salah satu yang kami punya juga itu untuk jadi kita lihat ya dari profil penggunanya nanti kita bisa merekomendasikan event dan nawarin untuk registrasi di situ gitu. Atau sekadar untuk customer service ya kalau misalnya ternyata dia ada permasalahan gitu dengan barangnya, nah kita masih ada eh, garansinya, nah itu bisa dengan customer service ini untuk bisa direparasi misalnya. Nah atau juga kita juga untuk trainer chatbot gitu. Jadi eh, chatbotnya itu digunakan untuk bisa memberikan eh, course ya atau pelatihan dan bisa ada kuisnya, bisa ada eh, bertanya-bertanyanya gitu. Nah, ini kebetulan memang sudah kami implementasikan di software kami yang namanya Diveback. Nah, ini Bapak Ibu bisa cari ya di eh, App Store atau di Google Play. Nah, ini gratis ya, bisa di download aja dan eh, Bapak Ibu nanti bisa bisa belajar apa aja yang Bapak Ibu mau di situ. Bisa nanti akan secara otomatis diberikan course-nya seperti apa. Ya, kira-kira seperti ini. Misalnya kemarin saya coba ya untuk melatih saya lebih baik lagi untuk catur di end game-nya gitu. Langsung langsung secara otomatis dikasih tahu apa aja yang saya harus belajar mulai dari power structure-nya, pitch coordination, weak square dan lain-lain. Jadi di sini si DXBet ini auto generated ya kurikulumnya eh, terus bisa pakai ada QR code untuk kalau misalnya mau menuju ke pelajaran tertentu dan di sini kita ada
ininya chatbotnya. Nah, biasanya kalau pelatihan itu kan memang kalau misalnya webinar gitu ya, misalnya kayak sekarang. Nah, itu kan kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya ya harus sekarang gitu. Kalau misalnya nanti pas sudah selesai ya Bapak Ibu jadi nggak bisa nanya lagi. Nah, kalau pakai chatbot ini jadi bisa nanya-nanya sesuai dengan apa yang saya omongin dan pengetahuan-pengetahuan yang ada di belakangnya gitu. Nah, kita juga ada auto generated quiz ya. Nah, ini juga kita eh, kita bikin secara otomatis dan di sini ada buat latihannya, terus juga ada nanti untuk ujian yang finalnya untuk bisa dapat sertifikasi. Nah, ini semua kita lakukan ya untuk kalau saat ini yang lagi aktif untuk di bidang kesehatan, untuk pelatihan nakes. Nah, ini jadi memungkinkan juga untuk bidang-bidang yang lainnya. Misal untuk pelatihan untuk employee onboarding itu bisa, untuk employee certification itu bisa, customer education atau partner training. Kalau misalnya kita, kalau Bapak Ibu itu perusahaan sebuah prinsipal yang ada partnernya, ini bisa dilakukan juga. Ya, eh, itu eh, untuk penjelasan mengenai Gen AI-nya. Sebelum saya masuk ke use case eh, untuk retail dan logistik, ada yang mau disampaikan oleh Mbak Angel. Silakan, Mbak. Oke, nah ini dia yang ditunggu-tunggu dari sebagian orang. Nah, kami memberikan sebuah kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian menceritakan kendala atau pain points yang Bapak Ibu alami saat ini di unit kerja yang mungkin bisa diselesaikan dengan AI. Ada pop-up quiz atau polling yang Bapak Ibu bisa isi. Silakan enter and answer. Mungkin sambil mikir-mikir ya, aku bisa memberikan inspirasi dari beberapa pain points. Mungkin rute pengiriman tidak efisien untuk logistik atau terlambatnya pengiriman, manajemen gudang manual tidak optimal, atau ada fraud dan kehilangan barang, perkiraan permintaan yang akurat misalnya, atau kurangnya transparansi bagi pelanggan. Nah, kalau di retail mungkin contoh-contohnya ada kesulitan memprediksi tren pasar, pengalaman pelanggan tidak personal atau inefisiensi manajemen stok, dan lain-lain. Silahkan Bapak Ibu share dalam kolom ini ya, di polls atau quizzes. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang berpartisipasi, kita akan melakukan workshop lebih lanjut dan bisa jadi pain points Bapak Ibu sekalian akan diberikan solusi berupa POC oleh Extremex. Oh, makin semangat harusnya. Oke, mungkin kita tunggu 1 menit lagi ya. Karena kesempatan ini cuma datang di tengah webinar, jadi cuma 1 kali. Dan mohon tetap menyimak karena di akhir sesi, kurang lebih setengah jam ke depan, kita akan ada kuis dengan hadiah total 1 juta rupiah. Langsung buat Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang sambil tanya kiri kanan, atau diingat-ingat lagi dokumen-dokumen dulu yang sempat menulis segala pain points. Atau misalnya keterbatasan tenaga kerja, atau kesulitan memahami feedback pelanggan, atau kesulitan dalam pricing strategi, ada fraud dalam transaksi retail dan sebagainya, bisa disebutkan ya. Wah, udah banyak banget respon dari Bapak. Terima kasih banyak. Jika memang karena kendala waktu tidak sempat mengisi, silakan bisa langsung di email ke di sini ya, di kolom komentar ada karina.medisha@extremax.com. Oke, kalau begitu. Dilanjutkan lagi, Mas Abi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak Angel. Ya, kalau gitu saya lanjut ya ke use case untuk di retail dan logistik. Nah, jadi eh, yang pertama ya ini adalah untuk business level strategy advisor gitu. Jadi sebetulnya ini versi yang lebih advance-nya lagi dari text to report. Nah, jadi eh, challenge apa yang mau kami eh, tackle di sini? Jadi kita lihat, oke, eh, chart gitu, jangan business intelligence gitu. Mungkin udah cukup membantu ya kalau untuk kita mau tahu kondisi satu sesuatu lah, satu metrik gitu ya dari operasional contohnya. Ini sudah bisa gitu. Nah, tapi ketika kita mau bikin strategi yang lebih holistik untuk company level gitu ya. Nah, ini kita nggak bisa eh, hanya bergantung sama satu chart aja gitu.
bisa jadi banyak yang perlu kita eh, konsiderasikan gitu. Jadi mulai dari eh, da- data yang A, yang B, yang C, yang D gitu, atau bahkan bisa tidak berurutan gitu. Nah, itu bisa jadi sangat sulit. Nah, untuk bisa eh, mendevelop strategi dengan benar. Jadi karena memang kita butuh datanya itu macam-macam, dan untuk mencarinya datanya yang mana ini sulit ya kalau pakai eh, business intelligence yang biasa. Jadi memang challenge-nya itu ada pertama di eh, data struktur yang kompleks gitu, yang biasanya sangat, kalau misalnya sangat kompleks itu jadi sulit nih untuk bisa mendapatkan insight atau pemahaman yang betul gitu. Dan lagi-lagi memang matrix itu tidak eh, setara dengan insight, dan masih ada fleksibilitas yang kurang. Nah, selain tadi eh, yang kelemahan yang tadi yang texture report untuk intransparency dan inaccuracy, nah ini biasanya permasalahan selanjutnya itu adalah kurangnya konteks. Jadi belum tentu, misalnya tadi ada deskriptif ini ya, deskriptif analytics. Kalau misalnya ada deskriptif analytics, dia cuma ngomongin tentang eh, matriks itu aja gitu, tentang chart tersebut aja. Tapi apakah itu eh, relevan dengan konteks industrinya? Nah, itu kemungkinan besar masih belum gitu, atau masih sangat general ya. Belum tentang konteks yang ada di perusahaan itu. Lalu juga yang tadi juga sudah dibahas ya, itu tentang eh, s- policy untuk data security. Nah, jadi gimana caranya? Ini kita bisa bertanya terlebih dahulu, bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan insight. Nah, dari sini kita coba reverse engineering. Jadi insight itu apa sih? Gimana cara kita bisa dapat insight? Nah, itu kita bisa mendapatkan dari eh, beberapa matriks yang relevan dengan insight tersebut. Nah, dari situ berarti karena kita butuh matriksnya, butuh nilainya, kita butuh akses datanya. Dan dari situ, karena kita butuh akses datanya, kita perlu tahu data apa yang perlu bisa diakses. Dan dari situ kita eh, jadi perlu tahu dulu matriks-matriks dan KPI apa aja yang relevan untuk insight tersebut. Dan kalau kita eh, untuk bisa tahu ada matriksnya apa aja, KPI apa aja, dan mana aja yang relevan, itu kita perlu eh, konteks dan nuans dari keadaan di perusahaan tersebut. Nah, jadi yang kami lakukan itu adalah kami pisah nih prosesnya jadi dua, untuk pre-processing dan real-time prosesnya. Jadi di pre-processing ini lebih ke persiapan dari konteks konteks eh, matriks KPI dan query-nya, dan secara otomatis ini di tes. Dan ini selain untuk penyediaan konteks, ini semua dilakukannya dengan AI, tapi juga dengan supervisi ya oleh data analis dan data engineer, supaya bisa yakin bahwa nantinya ketika ini digunakan, ini akan akurat 100%. Gitu. Nah, lalu ketika itu semua sudah dipersiapkan, eh, bisa digunakan oleh business user. Jadi business user bisa bertanya tentang sesuatu, nanti sistemnya di belakang ini akan melihat eh, jawaban apa sih yang bisa memberikan insight yang cukup untuk user gitu. Dan untuk membuat insight tersebut saya butuh matriks apa aja. Nah, dari situ nanti akan dibuatkan matriksnya dari yang sudah dipersiapkan, akan dimasukkan dengan parameter, dan di sini akan diambil data secara real time dari source-nya langsung. Dari situ dari semua data-datanya itu dari semua matriks-matriksnya itu semua akan dikumpulkan dan akan disummarize oleh si LLM-nya atau AI-nya untuk bisa memberikan jawaban yang insightful. Nah, ini bisa saya skip dulu. Nah, jadi dari sini yang diberikan oleh sistemnya itu nggak cuma descriptive analytics-nya aja. Jadi nggak cuma penjelasan eh, mengenai jawaban dari metriknya itu aja. Tapi di sini bisa kita dapatkan analisa diagnostik yang lebih menyeluruh dari
pertanyaan tersebut. Kita bisa tahu kenapa keadaan itu bisa terjadi. Dan nggak cuma itu aja, kita juga bisa AI ini juga bisa memberikan prescriptive analisis, artinya bisa memberikan rekomendasi yang menyeluruh dan memperhatikan berbagai macam hal untuk bisa memperbaiki situasi atau mengoptimalisasi yang sudah ada. Jadi nggak cuma untuk nampilin doang, tapi benar-benar secara manajerial dia memberikan diagnosisnya dan memberikan rekomendasinya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini eh, keuntungannya yang pertama ini real time ya, lalu juga sangat relevan dengan company karena memang sudah ada metadata enrichment-nya, lalu eh, memperhatikan nggak cuma satu aspek doang, tapi memperhatikan berbagai macam aspek. Nah, pengambilan datanya secara real time dan akurat, walaupun pakai AI ya, karena ini kita ada supervisionnya juga. Lalu untuk insight-nya ini lebih holistik dan lebih mendalam. Dan eh, untuk penggunaannya eh, ini terbukti udah bisa sangat membantu tim data ya. Jadi data analis dan data engineer ini sangat terbantu dengan sistem yang seperti ini karena mereka jadinya tinggal perlu mereview aja, nggak perlu untuk buat satu-satu dari awal. Nah, ini bisa diaplikasikan untuk strategi sales gitu, atau untuk financial report, atau untuk operasi internal yang lainnya lagi. Nah, mungkin saya masuk ke use case yang kedua, yaitu adalah untuk demand prediction dengan berdasarkan sentimen pasarnya, sentimen based demand prediction. Jadi apa itu eh, yang kita mau tackle permasalahannya? Nah, jadi terutama ya di eh, era digital ini, gitu. Nah itu eh, pasar itu jadi jauh lebih fluktuatif, lebih fluid, gitu. Jadi terutama ini hubungannya sama banyaknya informasi yang didapatkan oleh publik ya dari berita dari dan dari sosial media gitu. Jadi ketika kita lihat yang selama ini prediksi itu bisa cukup ya dengan memperhitungkan seasonnya, dengan diskonnya, dengan marketing, ini biasanya sudah bisa diprediksi dengan AI biasa. Nah ini ternyata eh, makin ke sini makin nggak bisa diprediksi karena ternyata eh, ada faktor dari berita dan sosial media. Nah jadinya jadi tidak bisa diprediksi. Nah, kita lihat jadinya kesulitannya itu pertama adalah karena terutama untuk di retail produknya itu bisa sangat banyak sekali. Dan kalau misalnya banyak sekali berarti yang perlu dianalisa jadi sangat banyak sekali. Nah ini kalau misalnya kita lakukan ini secara manual, nah ini nggak bisa. Nah terus juga eh, persepsi publik itu karena adanya si berita dan sosial media ini jadi sangat dinamis dan sulit untuk di trace ya, untuk dikejar gitu secara manual. Nah, lalu juga kalau misalnya pun kita udah tahu datanya macam-macam gitu, eh, udah tahu oh produk-produk ini ada apa aja, eh, public sentiment seperti apa aja. Nah, tapi untuk bisa tahu korelasinya satu sama lain dan bagaimana itu berimpact satu sama lain, ini jadi sangat susah sekali gitu karena satu produk aja itu karakteristiknya ada banyak sekali gitu dan ini nggak sangat sulit lah untuk bisa kita trace. Kenapa? Nah, akibatnya ketika kita mau melakukan strategi untuk inventorinya, ini jadi tidak optimal. Kenapa bisa tidak optimal? Karena kita eh, untuk di retail pasti kita harus memastikan bahwa ketersediaan di gudang itu selalu tersedia kalau ada demand-nya seberapa. Nah, jadi kita pasti ngambilnya cari amannya bahwa oh kita taruh barang yang kita lebihin sedikit gitu eh, untuk bisa sesuai sama demand-nya gitu. Nah, cuma itu berarti kita artinya harus kita invest di eh, barang gudang gitu. Jadi eh, harus investasi barang gudang, artinya yang tadinya bisa jadi cash, ini harus dalam bentuk barang. Gitu. Nah, selain itu, ini jadinya karena yang namanya barang itu pasti bisa ada rusaknya ya. Karena bisa ada rusaknya,
pasti ada loss-nya juga itu dari kelebihan eh, kelebihan stok yang kita masukin ke gudang. Nah, selain itu karena barangnya itu lebih banyak memang dimasukin ke gudang, itu pasti kita butuh eh, biaya operasional gudang yang lebih juga, gitu. Karena pasti luas gudangnya juga akan lebih banyak. Gitu. Nah, jadi gimana caranya? Nah, yang kita gunakan adalah kita pakai demand predictor. Ya, jadi di sini kita pakai sentimen analisis untuk melihat eh, dari si kita melihat eh, apa ya tren-tren atau eh, karakteristik dari setiap barang di eh, sosial media dan di berita. Jadi kita bisa lihat eh, apakah ini nanti kira-kira akan naik atau akan turun. Dan ini semua dilakukan secara tetap dengan holistik ya. Jadi dengan kita mempertimbangkan eh, penjualan selama ini seperti apa, naik turunnya seperti apa, minggu kemarin itu seperti apa, terus harganya itu bagaimana, apakah di situ ada diskonnya, atau ini harga biasa yang memang naik turun, lalu juga mungkin lalu juga kita hubungkan juga dengan seasonnya ya. Misalnya kalau sekarang Ramadan pasti beberapa barang akan naik penjualannya atau permintaannya. Nah, ini semua dilakukan secara otomatis dan masuk ke machine learning gitu. Dan jadi di machine learning dia akan melihat eh, korelasinya satu sama lain dari semua barang-barangnya, dari semua karakteristik dari masing-masing barang dan dari apa yang terjadi di eh, eksternal dan ya apa yang terjadi di internalnya juga. Gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat langsung membuat prediksi. eh, User bisa tahu minggu depan itu kira-kira prediksi untuk masing-masing produk itu demand-nya seperti apa. Nah, dari situ secara otomatis juga kita masukkan ke dalam inventory planning sistemnya supaya bisa di-set eh, se seminimal mungkin supaya eh, asal mencukupi dan tidak berlebihan gitu. Jadi dari sini kita bisa berhemat dari sisi investasi di eh, pembelian barang gudang gitu. Nah, jadi keuntungannya adalah yang pertama ini jadi bisa memproses dan memprediksi sangat banyak produk ya. Jadi bisa jadi ribuan produk dengan masing-masing ini ada sifatnya masing-masing. Nah, ini jadi memungkinkan untuk itu. Lalu eh, akurasinya juga meningkat ya. Pertama kalau dibandingkan dengan orang ini jauh lebih akurat karena yang di assess itu jauh lebih sangat detail, tapi yang kedua juga karena secara sistemnya ini kita juga mengakses faktor-faktor eksternal seperti berita dan sosial media. Nah, ini juga eh, sistemnya fleksibel ya, jadi bisa dikembangkan lagi untuk data-data yang lain dan ini eh, sangat berguna atau sangat penting ya untuk bisa mengoptimalisasi strategi inventory. Sekian dari saya. Eh, Mungkin saya serahkan kembali ke Mbak Angel. Ya. Ya, terima kasih banyak Mas Abi. Bapak Ibu, ini yang paling ditunggu-tunggu yaitu kita masuk ke sesi kuis. Oke, Mbak Karina boleh dibantu tunjukin ada 10 pertanyaan yang mudah dengan hadiah 1 juta rupiah untuk Bapak Ibu. Silahkan diisi langsung saja diklik jawaban pilihan Bapak Ibu. Untuk mengakses, aku coba baca ya untuk membantu kita run through sampai 1 sampai 10. Silakan boleh pantengin kursornya digerak-gerakin and klik-klik jawaban yang dipilih. What does AI stand for? Wah, gampang sekali. Two, how is AI different from traditional software? Apa yang membedakan AI? Tiga, apa yang menjadi kunci pembeda antara AI dan generative AI? Empat, di bawah ini mana yang merupakan contoh dari generative AI? Lima, apakah prompt dalam generative AI? Enam, dari pilihan empat ini, mana yang bukan common use untuk artificial intelligence? Tujuh, which industry yang mendapat benefit dari AI dan teknologi?
8. Bagaimana dan mengapa perusahaan memakai AI chatbots? 2 terakhir. Apa limitasi dari AI saat ini? Dan pertanyaan yang terakhir, ini lebih ke pertanyaan hiburan ya. Which one of the following, dari mana di bawah ini yang tidak bisa diprediksi oleh AI? Oke. Ya, kira-kira ada yang udah mungkin di nomor 8, tinggal 2 nomor. Silakan diisi. Jadi siapapun pemenangnya, 5 orang teratas dengan nilai tertinggi akan kami hubungi langsung setelah webinar ini karena butuh waktu untuk generate dari data Zoom. Untuk itu, tetap isi yang terbaik. Kalau memang belum diklik submit, boleh direview lagi pertanyaan nomor 1 sampai 10-nya ya. Oke, kalau begitu mungkin ada 1 atau 2 yang masih mengisi, sembari Angel menutup dari meeting kali ini. Jadi, Bapak Ibu mau coba tapi bingung mulai AI dari mana? Ingin uji coba tanpa resiko besar? Atau Bapak Ibu ingin unggul di pasar? Dengan mengadopsi Gen AI lebih awal, bisnis Bapak Ibu bisa meningkat, baik efisiensi, memperkaya pengalaman pelanggan, dan membuka peluang pertumbuhan baru. Disinilah XMX Teknologi Indonesia hadir sebagai mitra strategis Bapak Ibu. Kami menghadirkan solusi AI yang bukan sekedar tren, tapi benar-benar bekerja untuk bisnis Bapak Ibu. Untuk itu, kami menghargai sekali waktu dan kesempatan kali ini bisa mengikuti 1 jam webinar bersama kami XMX. Jika ada pertanyaan atau feedback dan saran, silakan jangan sungkan untuk menghubungi alamat email yang sudah tertera ya. Dan semoga kami bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu untuk membahas solusi AI untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bagi yang ingin submit kuisnya, kita tunggu 1 menit lagi. Sembari saya ingin mengingatkan juga bagi yang tadi belum sempat untuk submit ya, untuk use case atau challenges-nya, dipersilakan untuk kirim ke email saya atau ke email kita. Gitu. Terima kasih. Ya, pop-up quest-nya masih terbuka, Bapak Ibu. Pertanyaannya cenderung mudah ya. Jadi nggak perlu pakai AI lagi untuk menjawab. Coba di refresh memorinya. Kita tunggu sampai udah mau jam 4 ya Mbak Angel. Iya, jam 4 aja. Dan masih banyak juga partisipan di sini, berarti masih mengisi ya. Pasti nomor 1 benar semua. Berarti tinggal Apa nomor memikirkan 10 9 paling mudah. jawaban lain. Nah, dan nomor 10. Benar. Jadi tinggal 8 yang dipikirin Bapak Ibu, ayo. Ya, makin banyak yang submit ini, silakan. Detik-detik terakhir. 77%, baik 82% sekarang. Oh, nice. Baik, waktunya sepertinya sudah habis. Jadi pemenangnya akan kita umumkan ya, Pak. Pak Ari, mohon maaf untuk Zoom-nya kita belum bisa untuk generate secara langsung. Jadi ini akan langsung kita cek secara manual dan akan kita hubungi secepatnya untuk pemenangnya. Terima kasih atas Ya, waktu, Pak. terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat sore. Pak Ari ini yakin menang nih.